Florata pagi ini. Oke, pendengar, saat ini pukul 9:13 waktu Indonesia Tengah ya. Kita ke topik yang berikutnya, yaitu 4 kelurahan di Lembata ya masuk zona merah rabies. Dan saat ini ujung telepon sudah bersama kita Bapak Petrus Kanisius Tua KSP, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Lembata. Florata pagi ini. Selamat pagi Pak Petrus. Siapa? Ibu, selamat pagi Bu. Saya Bung Kanis. Oh, Bung Kanis. Apa kabar Bung Kanis pagi hari ini? Sehat walafiat. Baru turun dari kapal sih, dari dari Kupang. Ada kegiatan apa nih Pak Kanis? Kemarin ke Kupang ada kegiatan di Dinas Pertanian, bukan di peternakan. Oh gitu, di pertanian ya. Dikirain terkait dengan ini topik kita pagi ini ya, 4 kelurahan di Lembata masuk zona merah rabies ini Pak Kanis. Ya, siap. Oke. Ini sudah sejauh mana upaya Pemkab Sika dalam hal ini dinas terkait yang melakukan atau mencegah ya rabies dan ASF? Oke, jadi kita bicara ASF dulu ya. Oke. Ya, baik. Jadi memang virus ASF, virus babi yang sangat meresahkan ekonomi masyarakat ini sangat berdampak terhadap peternak-peternak di Lembata, dan sampai dengan hari ini kurang lebih 200-an ekor yang sudah mati akibat virus ASF dengan nilai kerugian mencapai 1,5 miliar ini. Kurang lebihnya seperti itu. Lalu penanganannya sedang kita lakukan seperti. Ya, halo Pak Kanis. Tendang, ya. Ya, bisa diulangi, tadi terputus. Oke, jadi untuk ASF sendiri di Lembata sudah menelan babi sekitar 200-an ekor dengan nilai kerugian sekitar 1,5 miliar. Ya, dan itu ASF itu punya babi ya Pak ya, Pak Kanis ya? Ya, Oke, nah betul. untuk rabies sendiri ini dikabarkan juga bahwa beberapa hari lalu juga 1 korban ya yang meninggal. Ya, benar. Jadi kronologisnya ini sebenarnya sudah 2 tahun ini korban ini. Oke. Digigit anjing lalu melakukan vaksinasi hanya 1 kali. Tidak dilanjutkan dengan kali kedua, ketiga, sehingga baru muncul di tahun ini. Memang selama ini kita zero terhadap kasus gigitannya, memang rata-rata 150-an ekor per bulan. Namun zero terhadap itu kematian akibat rabies. Nah, baru kali ini kita sudah 2-3 tahun ini tidak ada kematian akibat rabies. Iya. Begitu. Ya, dan tentunya ada 4 desa yang masuk dalam zona merah di Lembata. Ini kasus rabies ini Pak Kanis. Ya, di dalam kota, di kelurahan-kelurahan dalam kota. Ya, jadi menurut data bahwa kasus gigitan di 2023 ini ada 1.188. Terus vaksin yang dilakukan di 2028 terhadap anjing ada 7.204 ekor. Lalu di 2024 sampai dengan posisi hari ini ada 766 kasus gigitan, dan upaya kita di lapangan 2017 ekor anjing yang kita sudah vaksin. Ya, untuk diketahui 4 desa atau kelurahan itu di mana saja Pak yang masuk dalam zona merah?
Halo Pak Kanis. Ya. Lebo-Lebo Barat, Kelurahan Lebo-Lebo, Selandoro dengan Kelurahan Lebo-Lebo Timur. Itu sudah masuk terdaftar zona merah ya begitu Pak Kanis ya? Ya, karena kasusnya ada di kelurahan itu. Apakah sejauh ini sudah ada kayak PMK setempat sudah melakukan status siaga untuk memperingati masyarakat begitu? Ya, kita sudah melakukan rapat dengan penjabat bupati yang baru ini dengan bencana alam dan stakeholder yang ada untuk kita mengeluarkan surat kewaspadaan terhadap masyarakat. Lalu vaksinasi juga tetap kita lakukan, sedang kita lakukan di 4 kelurahan ini. Iya. Kalau terkait dengan persediaan atau stok vaksin untuk hewan penular rabies bagaimana? Masih ada Pak? Atau stoknya masih? Ya. Stok yang masih ada sekarang ini sekitar 1096. Jadi ini nanti dikali dengan 1096 ekor ya, yang tersisa atau 196 vial ya. Satu vial kan ada 10 ekor yang kita harus vaksin, sehingga anjing yang kita harus vaksin dengan stok yang ada 1096 ekor. Ya, sejauh ini apakah sudah ada kerjasama dengan setiap stakeholder untuk meminimalisir atau menghilangkan ya zona merah di 4 wilayah tersebut? Ya, jadi kemarin kita sudah rapat membentuk tim penanganan rabies di Lembata, tentunya dengan stakeholder seperti itu tadi, bencana alam, kepolisian, kesehatan, TNI, ya, dan juga Pol PP, pemerintah kelurahan. Kita sudah melakukan kerjasama. Jadi pada saat anak-anak kita ini turun melakukan vaksinasi, tentu harus didampingi oleh stakeholder yang ada itu. Oke. Pak Kanis, kira-kira himbauannya seperti apa untuk masyarakat ya, meminimalisir ini penyakit hewan penular rabies, dan juga kira-kira program kedepannya seperti apa untuk meminimalisir hewan penular rabies ini dan juga ASF ini? Jadi untuk penanganan ke depan ini, yang pertama tentunya kita mengajukan anggaran tambahan untuk pengadaan, ya, melakukan pengadaan terhadap vaksin misalnya, atau alat-alat yang lain, obat-obat yang lain untuk menangani kasus itu. Lalu di lapangan tetap kita lakukan edukasi bahwa rabies ini sangat berbahaya, ya, menyebabkan orang bisa mati, dan memang harus itu edukasi. Lalu kesadaran masyarakat untuk bagaimana kita bekerja sama mengamankan anjingnya, karena ketika kita turun melakukan aksi vaksinasi, banyak pemiliknya yang tidak bisa mengendalikan anjingnya. Kita suruh tangkap saja susah, lalu kadang-kadang mereka tidak mengakui bahwa itu anjingnya, ya. Jadi itu yang kita lakukan. Kalau memang tidak bisa dikendalikan, kita eliminasi saja, kita bunuh, dan bisa kita lakukan dengan beberapa hal tadi. Begitu kira-kira. Iya, baik. Terima kasih Pak Kanis atas waktunya pagi hari ini bersama Pro 1 RRI ND ya. Mudah-mudahan tidak ada zona merah lagi yang ada di Lembata ya, terkait dengan penyakit atau hewan penular rabies ya, dan juga ASF, begitu ya Pak Kanis ya. Ya, jadi itu tadi ya, ada surat-surat edaran juga kita sudah kasih keluar ya, sejak tanggal 6 Juni kemarin. Kita sudah keluarkan supaya itu tadi edukasi masyarakat, himbauan-himbauan ini supaya masyarakat bisa lebih paham bahwa memang penyakit ini sangat berbahaya. Oke, baik. Terima kasih Pak Kanis atas waktunya. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas, salam sukses. Oke, selamat pagi, terima kasih kembali. Ya. Florata pagi ini.